kalau dalam kasus ini Kapolri tidak memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku yang pernah menyiksa saksi-saksi atau siapapun lain, bukan hanya dalam kasus ini saja, maka percaya saya, sampai 20 tahun yang akan datang penyiksaan itu masih ada. Cuma janji-janji aja, terbiasa Kapolri ini berjanji dan berjanji, seolah-olah rakyat lupa untuk menagihnya. Mana hasilnya investigasi, ya, penelusuran Anda yang katanya menerjunkan Propam, Irwasum, ya, untuk meneliti penyiksaan-penyiksaan itu oleh Rudiana, ya, terus siapa lagi itu, Aris Papua, Agung Gumilar, yang diakui oleh para ke-8 terpidana ini, gitu loh. Ya jangan cuma berjanji ya, big mouth kayak gitu. Ya, 114 triliun anggaran Polri, kok memeriksa mereka bertiga aja nggak bisa kan? Dia main tangkap 8 orang lalu disiksa, akhirnya mereka dipaksa mengaku, nggak tahan mereka ini terhadap siksaan, mengakulah. Horas Balige Academy datang lagi ke hadapan Anda. Oke, sekarang kita menolak lupa tentang penyiksaan-penyiksaan yang diakui oleh ke-8 terpidana kasus rekayasa kematian Vina Cirebon, ya, supaya ini mengingatkan kembali, ya, memori publik kita itu cepat sekali amnesia kolektif, ya, cepat lupa. Dengarkan sedikit kronologi tentang penyiksaan-penyiksaan yang diakui oleh para terpidana tersebut. Oke, lanjut. Sebelum masuk ke sana, kita bacakan kembali ya pernyataan dari Kapolri Sigit pada Juli lalu ya. Ini dikatakan Kapolri menegaskan bahwa dia telah menerjunkan Satuan Divisi Profesi Pengamanan Propam Polri dan serta Inspektorat Pengawasan Umum Irwasum untuk kembali mendalami kasus tersebut. Ini secara perbatin saya kutip, tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Menerjunkan katanya Propam dan Irwasum, tak nahi, ya. Jadi cuma janji-janji aja, terbiasa Kapolri ini berjanji dan berjanji, seolah-olah rakyat lupa untuk menagihnya. Mana hasilnya investigasi, ya, penelusuran Anda yang katanya menerjunkan Propam, Irwasum, ya, untuk meneliti penyiksaan-penyiksaan itu oleh Rudiana, ya, terus siapa lagi itu, Aris Papua, Agung Gumilar, yang diakui oleh para ke-8 terpidana ini, gitu loh. Ya jangan cuma berjanji ya, big mouth kayak gitu. Ya, 114 triliun anggaran Polri, kok memeriksa mereka bertiga aja nggak bisa kan? Kan nggak mungkin mereka menipu kolektif, lagian para kuli bangunan, ya. Iya, Gumilar, Aris Papua, Rudiana, itu kan jelas diakui. Kan di persidangan juga sudah diceritakan. Oke, lanjut. Coba lebih detail lagi penyiksaan yang dialami mereka. Karena yang disiksa ada 8 ya, dan termasuk Renaldi, adik dari Eka Sandi, kita akan cicil. Dan untuk hari ini kita ambil 2 aja ya. Oh ya, kita cicil aja ya. Iya. Untuk sekedar mengingatkan pemirsa, inilah 8 terpidana. Saya bacakan namanya ya. Rivaldi Aditya Wardana. Kedua, Eko Ramadhani. 3, Hadi Saputra. 4, Jaya. 5, Eka Sandi, yaitu abang dari Renaldi. 6, Supriyanto. Terpidana ke-7, Sudirman. Vonis seumur hidup ya semua. Terpidana ke-8, Saka Tatal. Ketika divonis 16, pidana 8 tahun, kini bebas murni. Nah, yang kita bahas hari ini adalah Renaldi
adik dari Eka Sandi yang sempat ditahan Agustus 2016 lalu. Ini saya ambil dari media Detik ya. Saat bersaksi di persidangan, Renaldi mendapat beberapa pertanyaan dari Pak Jutek Bongso. Apakah yang terjadi di tanggal 27 Agustus 2016 ketika almarhum Eki dan terakhir kali hidup ya. Masalahnya dengan penyiksaan itu. Dan di sana Renaldi mengatakan dia di rumah dan dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Dan dia tiba-tiba diambil dari jalan dan dibawa ke Polres. Ini pernyataannya di persidangan. Waktu nyampe di Polres, masuk gerbang dulu, lalu berapa langkah, terus disuruh jalan bebek semua. Habis jalan bebek berjejer dipukulin, pada ditendangin, kata Renaldi. Saya disuruh masuk, di sana juga dipukulin, ditendang, ditanya-tanya. Kamu membunuh, kamu memerkosa. Saya kan nggak tahu, saya bilang, tapi disuruh ngaku. Habis itu dipukulin lagi ke ruangan lain. Terus akhirnya dia kan ditangkap bersama. Jalan bebek maksudnya jalan jongkok itu ya? Iya. Dia sama abangnya. Dipukuli, sambil dipukuli juga. Aduh. Dia sama Eka Sandi, abangnya juga ada ternyata di sana. Dipukulin juga, menangis juga mengatakan ini di persidangan ya. Anda kalau mau penasaran, YouTube-nya juga masih banyak ya sidang itu. Terus dia nggak menyangka sama sekali karena memang dia tidak tahu apa-apa. Dia dipaksa terus gitu. Terus dia terus disiksa sampai 24 jam. Jadi dia ditangkap sekira hari sore sampai sore lagi, seperti itulah maksudnya 24 jam gitu. Nah, di sana dia tetap terus-menerus disiksa. Akhirnya terakhir penyiksaannya adalah menggunakan peluru karet gitu loh. Dia ditembak peluru karet gitu ya, Renaldi itu ya. Iya. Dan keesokannya dia bebas gitu. Bukan keterangan tersangka. Bukan keterangan terdakwa, tapi pengakuan. Untuk memperoleh pengakuan itu, maka 1001 cara digunakan. Penyiksaan-penyiksaan dilakukan. Nah, saya heran. Padahal mungkin kalau 5 tahun, 10 tahun pertama berlakunya KUHP, masih ada penyiksaan-penyiksaan itu, oke, saya bisa maklum. Tapi KUHP kita berlaku sejak tahun 82. 42 tahun loh sudah. Kok tidak berubah-ubah? Kok tidak berubah perilaku aparat penegak hukum di lapangan itu? Apakah pimpinan tidak memberikan contoh yang baik? Apakah kepada pelaku-pelaku penyiksaan itu tidak pernah diberikan sanksi oleh pimpinannya? Nah, sehingga berlanjut. Kalau dalam kasus ini Kapolri tidak memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku yang pernah menyiksa saksi-saksi atau siapapun lain, bukan hanya dalam kasus ini saja, maka percaya saya sampai 20 tahun yang akan datang penyiksaan itu masih ada. Pak Kapolri bisa saja suatu saat keluarga bapak, anak bapak yang dipanggil oleh lembaga kepolisian dan diperiksa seperti itu. Anda saat itu menyesal, kenapa Anda tidak mencegah penyiksaan? Makanya penegakan hukum membeli terus, makanya negara tidak pernah maju karena hukum tidak pernah tegak dengan baik. Siapa yang bertanggung jawab di sini? DPR. Anda tidak membuat anggaran, pemerintah bertanggung jawab, presiden bertanggung jawab. Dalam prakteknya, dalam kenyataannya mereka sudah 8 tahun luar biasa menjalani, ya kan, hidup mereka. Bahkan salah satu orang tuanya ada yang sampai stres meninggal, sudah ada yang meninggal. Singkat cerita itu pukul 16 Aib ini telepon ke Aib Turudiana mengabarkan bahwa anak-anak itu sedang nongkrong di situ. Datanglah tim Aib Turudiana bersama dengan anggotanya, ya kan, datang membawa anak-anak yang nongkrong di SMP Negeri 11 Negeri 11 ini dan dibawa ke Polres Cirebon. Dari 8 orang ini mulailah diperiksa. Jaya dengan Sudirman dipisahkan ruangannya. Saya tidak tahu dasar pisahkannya, kami belum dapat cerita yang lengkap. Tapi ini menurut kronologis yang muncul di pengadilan. Dipisah, lalu yang 6 lain dipisah ruangan. Menurut pengakuan mereka, awal-awal itu mereka masih normatif ditanya. Lalu hasil interogasi dengan Sudirman dan Jaya, sesudah keluar dia itu dari situ, mulailah menurut pengakuan para terpidana klien kami, ya kan, dugaan penyiksaan, dugaan pemukulan, disetrum dan apa itu terjadi. Siapa yang lakukan itu, Bung? Katanya anggota dari Rudiana, berikut Pak Rudiana juga.
Rudiana juga langsung. Menurut pengakuan ya, Oke. diduga ya, menurut pengakuan dari siapa klien kami yang Oke. cerita, dan sudah dia buatkan itu dalam bentuk tertulis kronologis jalan ceritanya, karena mereka ada di dalam kan tidak bisa melapor, Oke. ya kan? Nah, timbullah persoalan itu, lalu ya kan, menurut mereka akhirnya mereka dipaksa mengaku nggak tahan mereka ini terhadap siksaan. Mengakulah, kan gitu kan? Rupanya baru diketahui nama-nama mereka itu disebut sama Sudirman sama Jaya di dalam. Yang dipisahkan dua orang. Yang dipisah itu, termasuk yang 3 DPO yang nggak jelas itu. Disebut namanya, akhirnya dipaksa ngaku. 1 orang dilepas, Aldi. Oke. Ya kan, Aldi ditahan karena di bawah umur, itu pun sempat disiksa, dan ini kami hadirkan juga menjadi saksi laporan kami. Oke. Di situ saat itu. Yang menjadi pertanyaan bahwa sesudah dari situ proses pemeriksaan itu adalah terus mereka gali, dan baru pukul 18.30 menurut pengakuan ini juga kami curiga, masih kami ragukan ya. 18.30 artinya cuma 2 jam setengah ya. Oke. Dari penangkapan itu. Apa mungkin 2 jam setengah itu para terpidana sudah lengkap jalan ceritanya. Bahkan Sudirman itu sempat dibawa keluar untuk mencari mengambil barang bukti yang konon batunya entah dari mana, bambu karena nggak ketemu balok ya, bambu yang dipotong dari mana, ini menurut cerita ini yang kami mau coba buktikan, katanya itu baru dipotong bambunya. Jadi Terus sangat sadis ya. penyiksaannya itu dipukuli, jalan jongkok, terus ditembak ya. Oh, ada lagi nih, dia padahal saya nggak tahu, tapi sampai dipukulin. Saya dipukulin pakai gembok. Kepalanya dipukuli pakai gembok. Sampai berdarah dia bilang itu, sampai nangis dia. Jadi satu ruangan pun menangis juga Kalau mendengar nggak salah, ceritanya. Renaldi di persidangan mengatakan, menyebutkan secara eksplisit ya, itu Aris Papua itu ya. Ya, dia ada menyebut 2 nama. Siapa yang memukul kamu, kan ditanya begitu. Aris Papua sama Gugun. Dia bilang. Aris Papua dan Gugun Gumilar ya. Dia mengingat betul nama itu. Dia dipukul pakai gembok gitu. Sampai berdarah katanya. Terus dia juga pulang dari situ kan dijemput sama ayahnya. Pulangnya tuh dia sampai nggak bisa jalan. Terus sampai berbulan-bulan dia ini Belum pulih lah ya. belum pulih lah. Nah, ini yang paling ngeri. Ini rambut dibakar, ini rambut kemaluannya dibakar katanya. Siapa itu? Renaldi ini. Renaldi. Oh, Renaldi mengaku bahwa rambut kelaminnya itu, alat kemaluannya dibakar. Iya, pakai apa? korek katanya. Pakai korek. Terus matanya dibalsem. Mata dibalsem. Semuanya Pak, matanya dibalsem. Ada juga yang mengaku matanya di staples, tapi siapa itu ya? Di Iya, persidangan nanti kita akan urai ya, karena tiap orang mungkin berbeda ya penyiksaannya. Berbeda penyiksaan ya. Jadi ini yang saya ingat dari Dan Renaldi ini. semacam lebih parah dari komunis ini ya. Lebih parah dari komunis ini ya. Jadi kayaknya ada nggak sekedar rambut kemaluan yang dibakar, rambutnya juga. Katanya rambut ini kan dibilang rambut dibakar ini, dibakar kemaluan, dibakar Pak, katanya gitu. Jadi seperti itu. Terus katanya dalam sidang itu juga masih kalau mau diperiksa itu kepalanya bekas gembok itu ada, Renaldi itu ya. bekas peluru karet itu. Jadi kalaupun ada kaum yang tidak percaya, ya bisa dibuktikan. Jadi tubuhnya Renaldi akan bercerita apa yang dialaminya, kurang lebih seperti itu. Terus berikutnya itu yang Renaldi ya. Fakta yang terungkap bahwa selain disiksa tidak ada penasihat hukum, dan juga bahwa BAP mereka adalah patut diduga salah ya, bahwa faktanya adalah bahwa ini kecelakaan. Kami sudah hadirkan ya saksi. Yang fakta lain yang kami mau sampaikan adalah ada pencabutan keterangan Dede dan Liga Akbar. Kenapa? Menurut saya ini klimaks. Ya, menurut saya ini klimaks. Ini ada ahlinya di sini, Profesor Nasrullah, ya mungkin bisa memberikan pendapat, tidak harus kasus ini. Bagaimana satu konstruksi hukum, ya mereka dituduh membunuh,
berencana, ya, berdasarkan keterangan saksi fakta yaitu Aib dan Dede yang melihat malam tanggal 27 Agustus 2016 adanya geng motor, kejar-kejaran, timpukan batu, tusukan dan sebagainya. Ya, lalu dikuatkan oleh Liga Akbar yang katanya malam itu mengikuti bersama-sama dengan motor Vina dan Eki lewat di depan SMP 11 menyaksikan mereka betul ditimpukin. Atas dasar itu nggak ada lagi barang bukti yang lain kecuali visum yang tadi dibahas sebelum segmen ini yang saya dengar, ya, yang mengatakan itu pun tidak menerangkan bahwa itu adalah mati akibat pembunuhan, hanya menerangkan luka-luka. Nanti saya akan terangkan soal visum tadi, saya akan masuk sedikit nanti fakta persidangan di PK. Yang saya mau sampaikan dengan dicabutnya keterangan dari Liga Akbar dan Dede ini adalah fundamental kasus ini harusnya sudah selesai. Selain tadi saya bilang mereka faktanya tidak didampingi penasihat hukum, mereka sudah disiksa ketika untuk mendapatkan keterangan. Tambah lagi bahwa akibat kesaksian Dede dan Aib yang mengatakan peristiwa itu ada dan mereka hari ini mencabut secara resmi BAP mereka maupun keterangan mereka di persidangan bahwa mereka nyatakan itu palsu, bohong, dan mereka tidak pernah ada di lokasi. Dan itu semua diarahkan oleh Pak Rudiana. Terus sih lanjutnya Sudirman. Kita masuk ke Sudirman ya. Jadi penyiksaan yang dialaminya ya. Sudirman ini sadis juga loh apa yang dialami dia. Dan memang kemarin sidangnya dia terakhir sendiri ada di Oktober, tanggal 2 Oktober. Sudirman mengatakan dia juga kemaluannya dibakar. Katanya suruh squat 100 kali. Squat 100 kali. Kalau nggak kuat dipukulin katanya. Nggak kuat dipukuli. Terus katanya pas ini saya kutip ya omongannya. Terus pas sudah dianiaya kayak gitu dikasih makan, kayak ngasih makan ayam disebarin gitu Pak. Kalau nggak gitu mau makan dipukulin katanya. Dilempar, disebar, kasih makan seperti kasih makan ayam. Iya. Kalau nggak dikasih makan dipukulin. Gitu. Nah pas itu katanya dia dibawa ke ruang penyidik, disuruh bikin BAP. Sudirman disuruh buat BAP, didikte gitu ya. Saya nggak mau, saya dipukulin terus sama polisi. Saya disuruh tanda tangan. Pas itu saya melihat saudara Eko ditendang. Eko Sandi, Eko ya. Oh Eko lah, bukan Eka Sandi. Dipukulin, hidungnya ditendang sampai berdarah. Dia lihat sendiri temannya ya. Terus saya lihat di papan ada nama-nama teman saya. Saya juga kaget, ada nama teman saya, peran ini, peran itu. Saya nggak tahu, lupa perannya mereka, katanya. Jadi sepertinya sudah ada skenario mungkin yang dibuat ya. Di persidangan, ya, makanya mau apa lagi? Hanya tinggal Aib yang masih bertahan di dalam konstruksi hukum ini, ya, nggak ada lagi yang melihat, nggak ada lagi yang menguatkan, nggak ada lagi scientific evidence, ya, karena di dalam visum, ya, di dalam visum itu tidak menerangkan penyebab akibat dibunuh atau kecelakaan, nggak ada, tapi adalah menerangkan bahwa akibat matinya karena benda tumpul. Di dalam visum itu tidak diterangkan. Yang saya mau sampaikan di dalam visum itu dikatakan bahwa mereka ini adalah mati oleh karena benda tumpul. Saya mau katakan fakta di dalam visum dan juga dalam fakta dalam persidangan orang yang melihat tubuh mereka pada malam kejadian, mayoritas luka mereka ada di sebelah kanan sama seperti motor mereka yang juga rusak di sebelah kanan. Saya rasa ini kejahatan yang luar biasa sekaligus berbudiman kalau menurut saya mereka ini. Satu, mereka dipukul hanya sebelah kanan semua, jadi mau kiri dia jangan, kanan terus dia pukul. Satu. Yang kedua, mereka dibawa ke tanah kosong, diperkosa rame-rame. Sesudah diperkosa, bajunya disetrika lagi, dipakaikan lagi bajunya. Ya, kalau saya lihat karena nggak ada tanah liat, nggak ada tanah apa, padahal itu hujan lebat. Ya, dibawa lagi ke
flyover, ditidurkan lagi di situ, dipakai lagi semua lengkap, sampai celana dalamnya lengkap, sampai pembalutnya pun lengkap. Ini pemerkosa yang sangat berbudiman menurut saya, baru ada di Indonesia mungkin. Mana coba kami mau lihat, itu samurai panjang dan pendek yang menjadi mando, disulap menjadi pendek, jadi mando. 2 samurai panjang pendek menjadi 1 mando yang ukuran pisau. Kami mau lihat bagaimana itu caranya, dan apalagi di dalam itu nggak ada luka tusuk di dalam visum. Jadi sangat aneh bin ajaib ya. Kami menghadirkan saksi yang melihat tanggal 28 pagi ya, yang lewat di yang rumah itu, yang pemilik warung itu ya, Pak Sauri, yang mengatakan jam 6 pagi dia berdiri, tidak ada itu batu berserakan, tidak ada jalan itu bersih. Kemudian fakta lain yang kami hadirkan juga dalam persidangan, yang tadi yang kami hadirkan, baik Adi, baik itu Pak Ismail dan juga saksi yang lain. Mereka lewat situ sepanjang jalan itu dari malam jam 10, gak ada batu berserakan. Apa batunya dikumpulin sama Sudirman semua dikasih ke penyidik saat itu? Ya, saya nggak tahu gitu kan. Dia sapu dulu mungkin. Jadi menurut saya ini banyak tukang sulap di peristiwa itu, gitu ya. Iya. Gitu. Ini mesti saya sampaikan supaya masyarakat tahu. Jadi peristiwa 2016 ini banyak tukang sulap, ya, yang nggak ada jadi ada, ya, yang ada jadi kecil. Nah ini saya mesti katakan. Gitu. Di Polres dia melihat polisi lagi menggergaji kayu bambu di ruang penyidik. Jadi bambu yang menjadi bukti itu adalah dibuat sendiri ya, di polsek itu digergaji gitu ya. Ya, dia menyaksikan, tapi Sudirman mengakui dia nggak tahu buat apa. Tapi pada kenyataannya nanti di BAP yang sering dibilang Pak Jutek, itu kan bambu itu menjadi alat bukti. Jadi batu dan bambu itu, batunya ya secara acak diambil oleh Sudirman, entah dari mana ya kan. Terus bambunya dibuat sendiri di polsek, digergaji ya kan. Itulah kualitas scientific crime investigation yang dikoar-koarkan oleh Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri ya. Dan dia sudah berjanji akan mengumumkan secara transparan kepada publik. Hasilnya nol ya. Hasilnya nol. Sudah terbiasa mulutnya berjanji, akhirnya lupa dengan janjinya ya. Sama seperti kasus Jessica, 6 kali saya laporkan ke Dumas Presisi yang dibiayai rakyat itu, 6 kali ya. Rekayasa barang bukti digital oleh Tito Karnavian, Krishna Murti, Muhammad Nual Azhar, dan Christopher Harimandrianto. Hasilnya nol. Memang pengecut dan tidak pegang janji gitu. Tapi nggak ada hasilnya. Begini cara kerjanya. Aduh ya bak. Dan ini masih dipertahankan Mr. Prabowo. Memalukan Pak. Aduh, jangan sampai lah Indonesia ini menjadi kepolisian terburuk se-Asia atau dunia. Cukuplah se-Asia Tenggara aja, ya, menurut indeks Moody. Jangan diperparah lagi, ya. Hanya karena memeriksa Rudiana, siapa itu Gugun Gumilar, Aris Papua, kan gampang gitu loh memeriksanya. Kalau berani, itu loh. Sampai saat ini nggak ada hasilnya. Semua luka didapati dan semua lengkap di visum pertama ketika malam kejadian. Ya, sulap itu muncul ya ketika visum kedua. Dan ini yang menjadi aneh buat kami juga. Yang menjadi pertanyaan, kami juga mengatakan itu bohong. Saya nggak menyampaikan ke situ. Saya hanya mengatakan menjadi pertanyaan masyarakat, helm di atas kan tidak rusak katanya. Yang rusak helm bawah, bagian bawah. Kenyataannya ditemukan ada luka tengkorak atas. Lalu ada ditemukan sperma. Yang kedua, itu perbedaan yang signifikan. Luka tengkorak atas inilah pada Eki ini yang jadi masalah. Bagaimana mungkin ada luka retak tengkorak sementara helmnya bagus, utuh di atas. Kalau yang bawah jelas karena rusak helm bawahnya. Ini menjadi pertanyaan buat kami. Apa bisa dokter yang periksa pertama luka tengkorak bawah ketahuan, yang di atas nggak ketahuan? Itu pertama. Luka tengkorak di atas bisa bareng antara Vina dan Eki. Ekinya mati meninggal di tempat. Vinanya 4 jam kemudian atau 5 jam kemudian baru meninggal di rumah sakit. Kami mau tanya ke dokter forensik, kalau ada luka tengkorak di atas pecah, masih bisa nggak bertahan 5 jam?
Itu logika aja lah, kita nggak usah, kan bukan ahlian kita. Baik. Ini yang kita mau dalami. Jadi memang saya katakan peristiwa Vina Eki ini banyak tukang sulap sekali lagi ya. Baik. Jadi ya buat kita untuk kita menjadi pelajaran buat kita lah. Iya. Gitu, ya.